kita bisa mencegah gangguan pertumbuhan yang sering kita sebut dengan stunting itu ya. Dan pencegahannya itu memang diutamakan pada 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 hari pertama ini kita sebut dengan the golden period atau periode emas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Sehat. Pemirsa, tahukah kalian bahwa 1000 hari kehidupan mulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan masa emas untuk menentukan tumbuh kembang dari seorang anak. Dan jika dilewatkan, hal ini dapat menimbulkan risiko yang serius, salah satunya adalah stunting. Di episode Unhas Sehat kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk masa depan seorang anak, yaitu peran gizi untuk menentukan 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Kenapa periode ini disebut periode emas? Dan bagaimana kita bisa memastikan anak-anak bisa tumbuh dengan sehat dan optimal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, telah bergabung bersama kami di studio Unhas TV, salah satu guru besar ilmu gizi Unhas, sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Feni Haju, MSc PhD. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi, Prof, bagaimana perjalanannya menuju ke sini tadi, Prof? Ya, biasa dari kampus ke Unhas TV ya, dekat kok. Dekat. Oke, Prof. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait stunting ini, Prof, mungkin bisa diceritakan kesehariannya sebagai dosen ilmu gizi itu seperti apa? Ya, namanya dosen kan tugasnya mengajar, ya. Meneliti ya, melakukan pengabdian, itu kan namanya tiga aktivitas akademik ya. Okay. Tentu mengajar itu kan tidak sekedar untuk mengajar ya, harus ada persiapan ya. Ini yang mau diajar siapa, sudah minggu keberapa dan seterusnya. Jadi ya seperti itu kegiatannya. Oke, jadi perlu persiapan juga ya, Prof? Persiapan, ya tentu file yang mau disampaikan ini sudah siap belum? Gitu kan. Sudah di-update belum ya, kadang-kadang seperti itu ya. Oke, Dok. Berbicara soal stunting nih, Prof. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan ini, Prof? Ya, alhamdulillah ya, betul sekali, memang kita dalam 2-3 dekade ini ya, nanti kan itu 1000 HPK itu kan mulai ketahuan di tahun 1990-an. Berarti ya baru 3 dekade yang lalu lah ya. Orang mulai melihat ternyata kalau ada yang mendapatkan atau mengalami kekurangan gizi katakanlah ya, di periode dalam kandungan sampai 2 tahun itu ternyata itu berdampak yang buruk ya dalam pertumbuhan bayi itu, dan yang lebih buruk lagi kan nanti penyakit-penyakit degeneratif di usia dewasa itu. Nah, itu kan di Inggris, itu kan pertama itu di Inggris ya, oleh Dr. David Barker namanya, seorang epidemiolog ya. Dia melihat kenapa ada yang meninggal di usia di bawah 60 tahun ya. Dan itu ternyata mereka itu datang dari daerah yang waktu Perang Dunia Kedua dulu itu mengalami defisit pangan ya. Sehingga mulai ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jangan-jangan ada hubungannya ya, kekurangan gizi di usia awal-awal kehidupan ya, itu dengan pertumbuhan stunting termasuk penyakit di usia dewasa itu. Jadi mulai dikaji, ternyata betul ya, 1000 hari itu 270 di masa kehamilan dan 730 ya, 2 kali 365 itu ternyata sangat penting. Itulah awalnya orang mulai mengenal 1000 hari pertama kehidupan itu. Oke, Prof. Tadi sempat dimention soal penyakit-penyakit
regeneratif nih, Prof. Degeneratif Iya, ya. yang dihasilkan dari stunting ini. Untuk dampak-dampak dan mungkin penyakit-penyakit lain yang dapat ditimbulkan dari stunting ini tuh seperti apa saja, Dok? Jadi memang kalau anak itu di usia atau dalam masa emas tadi ya, 1000 hari pertama itu dia tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal ya, atau yang adekuat, itu kan berarti terjadi gangguan ya pertumbuhannya. Dia harus segini panjangnya cuma gini ya. Jadi taruhlah tulang itu kan pertumbuhannya cepat. Jadi kan begitu anak dalam kandungan itu, atau bayi namanya kalau dalam kandungan, janin ya, begitu terjadi kan dia akan berproses sesuai secara alamiah ya, dalam standar yang sudah ya seperti itu Allah menentukan. Nah, kalau yang dia butuhkan tidak ada kan tidak bisa tumbuh ini ya. Sama seperti pohon yang harus ditanam harus dapat nutrisi, kalau pohon yang nutrisi yang bagus tapi nggak pernah disiram ya, yang nggak dapat pupuk ya, seperti itu. Oke, Prof. Bagaimana sih sebenarnya kita mengetahui bahwa stunting ini mempengaruhi tumbuh kembang dari seorang anak dalam jangka panjangnya, Dok? Ya, jadi memang tadi itu ya, tadi sebenarnya stunting atau anak itu tidak mengalami gangguan pertumbuhan atau tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, itu karena tadi ya, karena dia harus tumbuh tapi tidak ada gizinya. Nah, dan itu ternyata bukan saja terjadinya itu bukan karena terjadi itu dampaknya bukan tadi saja pada pertumbuhan anak yang pendek itu, tapi kan di situ juga kan proses pertumbuhan otak yang tumbuh di usia-usia dalam kandungan dan setelah itu kan sangat pesat ya, sehingga di situ kan butuh gizi yang tinggi, sehingga kalau terjadi kekurangan ya tidak berkembang ya, jadi ya otaknya nggak optimal ya, otomatis dampaknya adalah kekurangan kemampuan kognitif yang rendah itu. Oke, berbicara soal gizi nih, Dok. Ya. Tadi dikatakan bahwa stunting ini dipengaruhi dari mungkin kekurangan gizinya. Nah, sebenarnya nutrisi apa sih yang sangat krusial di 1000 hari pertama ini, Dok? Nah, jadi memang sudah diteliti ya. Jadi memang resep ibu hamil itu dia butuh apa saja ya. Nah, makanya sudah ada itu, misalnya dia butuh makanan yang tentu sebenarnya makanan seimbang sebenarnya ibu hamil itu, cuma masih lebih banyak dari yang biasanya ya. Kalau dia makanya secara sederhana selalu dikatakan ibu kan makan untuk 2 orang ya. Jadi kalau tadinya hanya ya satu kali makan 1 piring ya harusnya sih 2 piring gitu. Memang ada proporsinya harus ditambah, misalnya sekitar 500 kalori kalau kita bahasa orang gizinya ya. Kalau ibu hamil itu membutuhkan tambahan sebanyak itu. Jadi kalau dia makan hanya sesuai dengan makan yang sebelum hamil ya kasihan ya, si bayinya itu yang harusnya si janin ya yang dalam kandungan harus tumbuhnya cepat, apalagi ya kalau pas ibunya juga itu cadangannya kurang. Makanya kalau ibu itu agak-agak gemuk sedikit baguslah gitu. Kalau ibunya terlalu langsing kasihan. Nanti pas ibunya tidak makan yang cukup, ya cadangannya enggak ada. Nah, makanya kalau agak gemuk-gemuk ya ada cadangan gitu ya. Kalau ibunya kurang makannya. Nah, seperti itu. Untuk gizinya nih, Prof, nutrisi. Mungkin apakah ada pantangan-pantangan untuk makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil atau hal-hal yang harus dihindari agar bisa mencegah stunting ini, Dok? Nah, ini yang saya kira harus dipahami. Sebenarnya tidak adalah yang namanya pantangan itu, ya. Ya kecuali kalau yang kan banyak mitos-mitos di lapangan tuh ya. Jangan kau makan udang, nanti anakmu begini. Jangan kau makan ini, nanti begini. Itu sebenarnya banyak mitos ya, mitos-mitos dalam makanan yang sebenarnya itu bahkan yang membuat masyarakat itu tidak mendapatkan gizi yang cukup. Jangan kau makan telur, jangan kau makan ikan, nanti wah, padahal itu yang ada di sekitarnya. Ada lagi yang jangan kau makan daun kelor ya, karena dikatakan kelor itu memberi dampak kalau melahirkan seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya banyak gara-gara itu
terjadi kekurangan gizi Oke. pada ibu hamil. Mungkin kalau dari gizinya nih Prof, yang sebenarnya makanan, yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil ini yang kaya akan gizi itu, makanan yang seperti apa, Dok? Jadi saya belum jelaskan tadi itu ya. Jadi harusnya memang mengikuti konsep gizi seimbang, harus beragam ya, bervariasi. Karena apa? Karena setiap bahan makanan itu ada zat yang kurang. Tentu kalau dia makan bervariasi kan akan saling menutupi ya. Kemudian mungkin yang paling penting juga disampaikan adalah kandungan protein hewani ya. Memang setelah diteliti memang kenapa orang Indonesia ini agak pendek-pendek ya. Kita kekurangan protein hewani. Kita malah banyak protein nabati. Sebenarnya beras itu ada banyak proteinnya, tapi kan dia protein nabati. Yang dibutuhkan protein hewan dari hewan. Telur, ikan, daging ya. Ya tentu daging ayam, daging sapi ya, dan jadi harus dari hewani. Nah, itu diperlukan. Jadi kalau ibu hamil cuma makan nasi pakai tempe, nasi telur, nasi tahu saja atau sayur saja, itu kan sayang ya, kurang. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kita melihat nih Prof, bagaimana sih peran asupan gizi ini, bagi ibu hamil untuk bisa mencegah stunting ini sendiri? Iya, tadi itu. Jadi dia harus bisa harus sadar bahwa dia akan makan untuk 2 orang gitu ya. Itu sih teori yang menyederhanakan itu, supaya dia mau makan banyak gitu. Dan jangan sampai dia juga ada begitu, ibu kok nggak makan? Bang, saya diet loh. Ibu kan hamil. Ya supaya kelihatan masih. Jadi dia berusaha walaupun hamil itu masih pakai jeans, pakai apa kan itu. Waduh, ibu ini harusnya ibu biar kelihatan gendut apa itu kan no problem karena ini kan hamil. Tapi ya ada mungkin ya maaf ya, mungkin dia memperlihatkan bahwa dia masih badannya bagus gitu. Oh, enggak boleh, sebenarnya enggak boleh. Ini harus diedukasi ibu hamil, ibu makan ibu, karena ini untuk janinnya ya. Kan kalau ibu tidak makan, hanya berpikir badannya biar kelihatan langsing atau apa, itu malah ibu menzalimi lah itu. Nanti bayinya nggak tumbuh bagus. Ada kan yang bilang begini, biar saya kasih besar di luar. Nanti kalau sudah lahir besar, oh nggak boleh. Karena dalam kandungan itu kan jadi pembentukan. Ini semua sel kita ini, jantung, ini termasuk otak. Ya, otak itu kan pertumbuhan. Bayangkan janin itu dari 0 menjadi sekian kilo ya, taruhlah janin 3 kilo. Nah ini dalam 270 hari nih, dari 0 gram sampai terbentuk bayi 3 kilo. Jadi itu percepatan pertumbuhan itu cepat sekali. Jadi, tapi kalau ibu tidak makan bagaimana? Nah itu saya kira mungkin edukasinya seperti itu. Oke, Prof. Nah, Prof, kalau kita berbicara nih, kan kita sudah membahas lebih jauh dari kehamilan. Mungkin setelah kehamilan kan ini akan ada kelahiran. Nah, kalau di kelahiran ini kan ada kita juga memberikan upaya dengan pemberian ASI eksklusif nih, Prof, selama 6 bulan pertama. Sebenarnya ini urgensi dari hal ini tuh seperti apa? Ini kan harus dipahami, tidak ada makanan yang terbaik selain ASI ya. ASI ini kan bukan buatan manusia ya. Ini buatan Sang Pencipta yang jelas tahu persis kebutuhan kita, kebutuhan bayi itu. Jadi memang sudah kalau itu ASI itu semakin diteliti semakin orang terperangah itu kaget, ada lagi begini, ada lagi begini. Dan memang selalu ada saja yang hal-hal yang luar biasa kalau kan terkait dengan metode pemeriksaannya. Orang periksa pakai ini, terlihat ini, terlihat itu, luar biasa. Nah, jadi itu harus diedukasi kepada masyarakat. Tidak ada mau beli susu yang harga berapapun tidak ada yang akan sama seperti ASI. Makanya ASI ini sangat penting. Sudah gratis, apa namanya? Fresh from the oven ya. Tidak usah pakai gelas, pakai apa, langsung nempel saja ya. Jadi otomatis untuk apalagi kalau dia keluarga miskin yang notabene bisa saja ada kemungkinan ada infeksi atau tidak bersih, sanitasinya jelek. Ini kan langsung ditempel ya, tidak pakai gelas, tidak pakai perantara yang lain. Jadi ini yang harus disyukuri dan
harus optimal. Bahkan kalau bisa segera, kalau ada hambatan misalnya ya tidak terlalu lancar atau apa, harus segera konsultasi. Karena tidak bisa kita mengatakan nanti saya bisa beli ini deh, saya bisa. Ingat negara-negara maju itu sekarang makan ada yang memberi cuti kepada ibu hamil sampai 2 tahun. Hanya gara-gara itu. Mereka mau 2 tahun penuh bayi itu dapat ASI. Coba itu. Bayi ibunya nggak usah terpengaruh dengan kerja, inilah ini. Tapi alhamdulillah sekarang ya, walaupun ibu kerja itu kan sekarang ada apa itu? Perah yang Betul. botol apa itu pemerah ASI yang dia bisa Yang bisa disimpan, simpan. iya. Nanti besoknya dia bisa berikan kepada bayinya. Jadi itu semua teknologi yang bisa dipakai oleh ibu-ibu yang yang bekerja ya di luar rumah yang bisa tetap anaknya menyusui dengan baik. Oke, Prof. Baik, sangat memang ASI ini sepenting itu ya, Oh Prof, ya, untuk tumbuh kembang dari seorang anak. Karena betul. kata Prof tadi, fresh from the oven, gitu. Ya. Oke, pemirsa, kita akan lanjut membahas bagaimana peran gizi 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih karena masih setia membersamai kami dalam program Unhas Sehat. Baik Prof, kita akan lanjut membahas soal bagaimana sih peran gizi ini untuk mencegah stunting. Nah, kita sudah berbicara bagaimana sih peran ASI untuk membantu anak terhindar dari stunting ini. Nah, Prof, kita lanjut lagi nih Prof. Kan ada yang disebut sebagai makanan pendamping ASI. Betul. Nah, makanan pendamping ASI ini tuh perannya untuk membantu pencegahan stunting itu seperti apa, Prof? Baik, jadi memang kan sudah dikatakan tadi ya peran 1000 hari pertama itu sampai dari dalam kandungan sampai 2 tahun. Nah, bayi itu kan tidak hanya perlu ASI. ASI penuh itu atau ASI eksklusif itu kan memang sampai 6 bulan. Setelah itu bayi harus segera diberi makanan tambahan, namanya makanan pendamping ASI ya. Nah, yang masalahnya itu kan kita di Indonesia ini masalahnya cukup besar ya. Karena kebiasaan orang-orang itu atau ya masyarakat kita itu ya anak itu dikasih yang sederhana saja, dimulai dengan pisang saja ya. Setelah itu dikasih yang bubur ya. Kemudian itu pun bubur hanya bubur saja ya. Sebagian sih langsung mencampurnya yang air ikan, air sayur. Ternyata setelah diteliti itu kualitasnya sangat buruk, sangat rendah ya. Karena bayi itu sudah harus mendapatkan makanan yang dari sumber dari protein. Nah, protein yang paling bagus kan hewani. Nah, sebenarnya kita kan cukup banyak protein hewani, ada ikan, ya. Dan yang paling murah kan telur ya, paling mudah. Tapi kan dan
bisa diakses di mana-mana. Tapi kan yang kenyataannya itu tidak diberikan kepada anak karena pemahaman ibu yang sangat terbatas ya. Jadi sisi pendidikannya mungkin rendah, bisa juga dia merasa itu sudah cukup. Tapi kan edukasi sudah tetap jalan-jalan. Yang memang merubah kebiasaan itu kadang-kadang sulit ya karena ya mereka lihat dulu juga kita dikasih begitu. Mungkin budaya ya, Nah, Prof, ya, yang seperti itu, turun-temurun. turun-temurun. Oke, dari zaman lalu dia melihat seperti itu, jadi masih turun-temurun sampai sekarang. Oke, Mhm. baik, Prof. Kalau kita melihat nih, Prof, makanan apa sih yang sebaiknya diberikan untuk bayi dan balita di umur-umur segitu, Prof? Ya, jadi memang setelah diteliti atau bagaimana yang terbaik itu memang harus lengkap. Tetap harus ada sayurnya, tentu harus di-blender ya, harus dihancurkan ya. Ada protein hewani tadi, kalau bukan telur ada ikan atau daging atau ya kan biasanya orang juga merebus daging kemudian kuahnya itu yang ekstraknya itulah ya, itu dicampur dengan makanan-makanan untuk bayi itu. Nah, itu praktek-praktek seperti itu yang memang harus akan diharapkan jadi kebiasaan. Dirubahlah ini ya, merubah itu supaya ada ibu itu punya pemahaman bahwa bayi juga ini perlu makanan yang bervariasi, yang lengkap dan memang perlu waktu, perlu apa? Repot lah ya menyiapkannya. Ya sekarang alhamdulillah kita kan sudah ada penjual-penjual itu ya, MPASI yang bisa kita Iya. kontak lewat Grab apa ya, bisa dipesan. Nah, jadi itu mengurangi juga beban daripada ibu yang kalau dia harus menyiapkan sendiri ya, dia tidak punya waktu yang cukup. Sekarang bisa pesan lah ya. Oke, Prof. Iya. Jadi kalau kita melihat nih sejauh perbincangan kita hari ini, Mhm. kita memang melihat bahwa memang peran ibu ini sangat kuat untuk mencegah stunting. Oke, Betul, iya. oke, Prof. Kalau kita melihat nih, Prof, sebenarnya untuk mengetahui bahwa anak atau bayi ini terkena stunting itu tanda-tandanya seperti apa? Nah sebenarnya kalau kita bicara stunting itu kan dampak dari semua ini ya. Apa dia pertumbuhan yang tidak sesuai dengan standar dan memang kadang-kadang juga kita itu terlalu hanya bilang, ini anak pendek stunting atau ada juga bahkan ibu, ini anak ini kan anak saya sehat. Kadang-kadang stunting dianggap sesuatu yang buruk, yang apa dia tidak mau terima itu. Padahal misalnya itu kan dalam bahasa kedokteran atau bahasa kesehatan itu kan ada standar pertumbuhan yang sudah disepakati di tingkat internasional. Nah, jadi standar pertumbuhan ini kan harus dipakai kalau anak itu diukur. Misalnya, oke, anak ini umur berapa? Taruhlah 2 tahun atau 1 tahun 1 bulan katakanlah ya. Oke, ukur tinggi badannya atau panjang badannya. Ternyata dia yang standar itu misalnya taruhlah 90 cm. Nah, kalau diukur dia 89 cm. Kan bedanya 9 cm. Tapi kan definisinya kan di bawah itu disebut stunting. Nah, kadang-kadang ibu tidak mau terima. Masa stunting ini lari-lari ke sana kemari? Memang bukan itu. Stunting itu dia tinggi badannya tidak sesuai dengan standar. Jadi walaupun beda 1 cm, setengah cm pun sama dengan beda 10 cm. Kadang-kadang tuh orang tuh kan ada yang bilang begini, Prof bilang banyak stunting di sini. Padahal sini saya kemana-mana di desa ini bagus-bagus semua anaknya. Nah dia kan selalu membayangkan yang pendek-pendek itu. Gitu. Padahal karena itu memang harus diukur dulu. Kita ukur dulu, makanya harus ke posyandu diukur. Di sana ada petugas, oh ibu ini anaknya masih kurang sedikit dari garis ini. Kalau ibu perhatikan ini nih, insya Allah dia akan tumbuh. Nah itu disitulah letaknya kenapa ibu itu harus membawa anaknya ke posyandu. Nah petugas juga kita ini harus betul-betul dia beritahu ibunya. Atau dia tanya apa saja yang dilakukan oleh ibu sampai anaknya ini harusnya tidak seperti ini. Ada upaya lah untuk ini supaya dia tinggi badannya bisa memenuhi standar itu. Oke, Prof. Mungkin bisa juga memberikan edukasi bagi pemirsa Onas TV nih, Prof. Upaya-upaya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu untuk mencegah bayinya atau anaknya ini terkena stunting ini? Atau tidak terjadi gangguan pertumbuhan maksudnya ya. Iya. Kalau bilang terkena stunting, kalau orang berpikir itu penyakit, itu Oke. tidak sebenarnya. Itu kan hanya ada hambatan Iya, pertumbuhan. hambatan. Dan hambatan ini bisa dicegah sebenarnya kalau
ibu itu sejak hamil menjaga makanannya dengan baik. Apalagi sekarang ini kan pemerintah sudah menetapkan menempatkan ya USG di semua puskesmas. Semua. Jadi orang diperiksa USG bukan hanya ke dokter kandungan, tidak lagi. Semua bisa periksa, semua walaupun itu harus diperiksa oleh dokter ya. Nah, untuk mencegah itu, jadi dia datang ke puskesmas, dia tanya, ini anak saya tumbuh nggak bagus nih. Nah, kan bisa lihat di USG. Oh, anak ibu bagus pertumbuhannya. Berarti ibunya harus paham ya. Senanglah dia. Ada lagi di trimester 3 juga begitu, bisa diperiksa. Oh, nah kalau tidak berarti harus dipertanyakan, ibu selama ini bagaimana? Makannya apa? Oh, memang saya malas makan dong. Wah, itu memang kan harus dimotivasi. Nah, dengan adanya hasil pemeriksaan terusnya ibu itu kan, wih, jangan nanti anakku jadi pendek deh, saya enggak mau, gitu ya. Nah, jadi sekarang alhamdulillah fasilitasnya sudah ada, walaupun tidak harus ke dokter kandungan. Di puskesmas sudah ada ya. Di klinik-klinik sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, usahakan dikasih ASI yang maksimal tadi. Kalau dia ibu bekerja, kan orang bekerja itu kan dapat cuti cuma 3 bulan. Nah, karena ada juga ibu-ibu yang malas, nggak mau deh. Apalagi kalau dia pikir, ini kan susu formula saya bisa beli. Nah, padahal janganlah. Kalau dia, ya repot-repot sedikit lah. Bawa alat untuk sedot-sedot ASI itu ya. Ada dosen saya di FKM begitu juga, di Unhas. Dia paham bahwa tidak ada susu merek apapun yang dibilang terbaik apa termahal di dunia yang bisa menyamai ASI. Nah, dia paham itu, dia beli ASI yang maksimal. Maksudnya artinya jangan sedikit-sedikit, kasih sesuai dengan dia juga paham bahwa ASInya ini kurang atau tidak. Karena kan kalau ada ibu-ibu yang paham kan dia pasti paham, oh memang kasihan anakku masih menangis, ini sudah habis, berarti itu kurang. Nah, dia harus segera ke dokter atau ke petugas kesehatan untuk mengatakan, sehingga dikasih suplemen. Kan sekarang suplemen untuk pelancar ASI. Nah, seperti itu harus diupayakan. Termasuk setelah 6 bulan dia harus memberi perhatian kepada makanannya si bayi ini. Insya Allah enggak. Pasti pertumbuhannya, nah kita sebutnya kita sebutnya potensi genetik tertinggi. Nah, seperti orang Jepang itu kan dia potensi genetiknya cuma 173 kalau dia orang Jepang. Tapi kalau orang Eropa kan bisa sampai 2 meter. Nah, jadi, tapi dia genetik sudah sampai situ. 173, kalau orang Korea 171. Nah, kita Indonesia kan belum tahu yang mana potensi genetiknya. Tapi kalau kita lihat, kita adalah anak orang kaya, pasti dia di atas 170. Ya kan? Yang orang tuanya berpendidikan dan memang dirawat dengan perhatian yang baik. Jadi kalau kita ini 160 ini sebenarnya belum. Seperti saya 162 gitu ya. Tapi oke lah, itu kan zaman dulu. Sekarang kan sudah bagus, ya. Oke, Prof. Mungkin kalau kita bisa melihat nih, Prof, apa sih sebenarnya intervensi yang bisa dilakukan jika kita menemukan anak sudah terlanjur terkena stunting ini? Betul. Sebenarnya kan stunting itu kan harus dicegah ya, bukan diobati. Kalau sudah terjadi, tapi kalau dia baru di bawah 2 tahun bisa kita kejar. Apalagi kalau bedanya cuma 2 sekian saja, tidak. Karena orang Jawa bedanya 10-20 cm dia sangat, orang Belanda dulu ya, kalau bahasa Makassar itu. Nah, tapi kalau ada yang bisa dikejar asal 2 tahun pertama. Tapi setelah itu kita tinggal memberikan, berharap tetap dia diberi perhatian itu anak itu. Jangan sampai memang tongkol pendek, kau tak usah dipelihara atau diberi perhatian, janganlah. Tetap dia punya potensi, walaupun memang agak terjadi pengurangan lah. Kalau dia harusnya IQ-nya 130 ya mungkin 125 gitu atau 12. Harusnya dia 120, agak kurang-kurang. Tapi kan masih bisa lah ya. Oke. Kalau misalnya sudah terkena stunting, terlanjur ada gangguan tadi ya. Dan misalnya umurnya ini sudah di atas 2 tahun, Prof. Apakah ada solusi atau upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menangani ini? Kita tetap beri perhatian yang optimal, tetap dia beri makan yang optimal, jangan sampai juga berlebihan sehingga jadi gemuk. Kan banyak anak-anak itu karena ibunya terlalu semangat ya, dia tidak kasih lagi makanan yang seimbang dengan kondisi anaknya. Karena anak itu kalau sudah di atas 2 tahun dipaksakan makan yang banyak, bukan menambah tinggi, malah melebar. Padahal obesitas pada anak juga itu berbahaya. Ya.
Oke, Prof. Gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat kan kita sudah berbicara soal, gizi nih, Prof. Mhm. Gizinya yang mungkin harus diperhatikan mungkin apakah ada suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin yang mungkin dianjurkan untuk diberikan kepada bayi di, saat-saat dan atau di usia-usia tertentu ini? Iya, sebenarnya teorinya ini teori ya, kalau dia mendapatkan makanan yang bervariasi, tentu ada ikan, daging, apalagi kalau ibunya pintar ya, dia ekstrak dagingnya, dia blender, dia campur, itu terpenuhi semua kebutuhannya. Tapi kalau ada ibu, wah dia apalagi dia lihat anaknya juga malas makan, apa itu harus ada suplemen. Nah, kita kan di pasaran kan banyak suplemen tersedia. Ada omega 3, yaitu omega 3 kan untuk otak memang. Omega 3 itu kan asam lemak yang sangat dibutuhkan untuk otak ya. Jadi dia ada banyak pada ikan sebenarnya. Nah, kalau di ikan diberikan dan pada ASI. Jadi kalau anak itu lengkap ASINya dari 0 sampai 2 tahun, tercukupi kebutuhan omega 3 untuk otaknya. Tapi kalau tidak ya harus dibantu dengan suplemen yang ada omega 3-nya. Termasuk ada kan suplemen juga yang dibuat oleh teman-teman itu untuk merangsang nafsu makan. Ada itu ya. Jadi kalau anak memang kurang makan ya dirangsang dengan itu. Ya. Oke, dibantu ya, Prof. Dibantu ya. Oke, Prof. Mungkin apakah ada untuk saat ini sudah ada upaya dari pemerintah untuk pencegahan-pencegahan atau dari Unhas sendiri, Prof? Dari ilmu gizi Unhas sendiri, apakah sudah ada langkah yang diambil untuk proses pencegahan ini atau seperti apa? Iya, jadi kita itu ya namanya UNAS kan institusi pendidikan ya. Tentu dari aspek penelitian kita selalu mencari solusi-solusi yang terbaik yang kemudian kita berikan hasil itu kepada pemerintah. Ini loh, kita bikin begini hasilnya bagus, jadi bisa dipakai oleh pemerintah. Jadi tugas kita dalam penelitian mencari solusi yang simple, yang lokal spesifik, yang tentu tidak memberatkan masyarakat dan bisa dikerjakan dengan baik. Itu sudah kita lakukan. Baik mahasiswa S1, S2, S3 kan kita minta untuk melakukan kajian-kajian seperti itu. Di samping itu kita juga terlibat dalam pengambilan kebijakan. Jadi kita sering kan, kita UNAS kan masuk bagian tim percepatan penurunan stunting dalam aspek pengolahan data, informasi, dan seterusnya. Jadi kita terlibat juga. Nah, di samping itu kita tentu untuk pengabdian kita tetap ada daerah tertentu yang kita dampingi ya. Saya kebetulan mendampingi salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Kita juga ada field laboratory di Takalar ya. Ini bagian daripada kegiatan. Tapi kita kan tidak bisa sendirian ya. Ya. Harus ada kolaborasi ya. Wah, iya. Oke. Prof, sebagai penutup nih, Prof. Bagaimana sih upaya dan mungkin kampanye atau edukasi yang bisa diberikan tentang gizi ini bisa lebih efektif untuk menjangkau masyarakat ini, Prof? Televisi termasuk ya, TV UNAS dinonton oleh orang di Takalar atau di mana-mana itu ya? Di mana-mana, Prof. Masya Allah. Iya, ini edukasi kan? Okay. Jadi artinya apa? Memang kita harus memberikan edukasi yang selalu up to date ya kepada masyarakat. Termasuk kalau UNAS kan harusnya kan karena ada penelitian dilakukan di situ kan, berarti yang disampaikan adalah hal-hal yang notabene secara saintifik terbukti ya, evidence based ya. Jadi ada bukti-bukti yang bisa kita katakan ini berhasil loh. Yang cara begini hasilnya seperti ini. Itu akan lebih bagus. Jadi memang media itu termasuk salah satu komponen kan ada namanya itu apa? 5 apa itu? Yang harus terlibat ya dalam kolaborasi ya. Perguruan tinggi, pengusaha, industri ya, media, government, dan masyarakat. Ya, ini media sangat jelas peranannya. Karena kalau masyarakat tidak dikasih edukasi, kasihannya. Cuma memang yang masalahnya kalau masyarakat itu tidak mampu ya, punya kemampuan kognitif yang cukup dalam menyerap informasi itu. Tapi kalau dia cuma tamat SD, SMP. Karena para ahli itu mengatakan minimal tamat SMA baru dia bisa menyerap informasi dan mengolah sehingga bermanfaat buat dirinya. Oke, Prof. Mungkin bisa berikan closing statement bagi pemirsa Unhas TV bagaimana sih seharusnya peran seorang ibu untuk bisa mencegah
stunting yang terjadi kepada Ini karena anak-anak. banyak orang ibu-ibu di UNAS ya. Baik para pemirsa yang semoga dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah memang kita bisa mencegah gangguan pertumbuhan yang sering kita sebut dengan stunting itu ya. Dan pencegahannya itu memang diutamakan pada 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 hari pertama ini kita sebut dengan the golden period atau periode emas ya. Karena pertumbuhan di usia itu 0 sampai dari dalam kandungan sampai 2 tahun itu percepatan itu sangat cepat ya. Ya sehingga kalau tidak terjadi kekurangan pada masa periode ini maka akan terjadi gangguan yang fatal, bukan berarti meninggal tapi dia terbawa sampai di anak itu dewasa. Karena yang paling penting adalah ada namanya program metabolic program pada saat anak itu dalam kandungan, dalam penciptaan organ-organ tubuh ini. Nah, kalau dalam program itu dia terbatas, nah dalam saat dia usia dewasa juga akan terbatas. Jadi kapasitas jantungnya terbatas, paru-parunya terbatas. Ini menyebabkan gampangnya dia mendapat penyakit-penyakit degeneratif itu. Sehingga ya ibu-ibu sekalian ya, kita beri perhatian 1000 hari pertama. Kalau kita meniru negara lain itu orangnya cuti ya, ibunya cuti 2 tahun pertama itu. Cuma negara kita kan tidak begitu ya. Jadi beri perhatian yang maksimal dan insya Allah generasi kita ke depan insya Allah lebih baik dari generasi yang ada saat ini. Kira itu. Oke. Baik pemirsa, sangat menarik pembahasan kita hari ini. Kita sudah membahas bagaimana pentingnya gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Sangat membuka wawasan baru bagi kita pembahasan dari Prof. Feni hari ini, bagaimana kita bisa mencegah dan mendeteksi sejak dini agar anak atau bayi atau balita kita ini bisa terhindar dari stunting. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya perhatian pada kesehatan bagi anak-anak kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof. Feni atas waktunya dan kesempatannya berbincang bersama kami di Unhas Sehat episode kali ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah setia menyaksikan program Unhas Sehat dan program-program menarik lainnya dari Unhas TV. Akhir kata, saya Andrea Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Sehat berikutnya.